Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi dan inovasi budaya. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Perubahan organisasi juga merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Perubahan organisasi dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi, seperti jadwal pekerja, rentang manajemen, rancangan organisasi, orang-orang di dalam organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Ada pula tujuan perubahan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan peranan organisasi. Yang ketiga, melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal. Yang keempat, meningkatkan daya tahan organisasi. Dan yang kelima, mengendalikan suasana kerja. Selanjutnya ada jenis perubahan organisasi. Jenis perubahan organisasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana yaitu perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua ada perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya, dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya, sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Selanjutnya ada penyebab perubahan organisasi. Penyebab perubahan organisasi dibedakan menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi antara lain: yang pertama, perubahan kebijakan pimpinan; yang kedua, perubahan tujuan; yang ketiga, pemekaran atau perluasan wilayah operasi organisasi; yang keempat, volume kegiatan yang bertambah banyak; yang kelima, tingkat pengetahuan dan keterampilan dari para anggota organisasi; yang keenam, sikap dan perilaku dari para anggota organisasi; dan yang ketujuh, berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi. Selanjutnya, faktor eksternal adalah keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal tidak hanya mempengaruhi organisasi tertentu, tetapi juga terhadap semua organisasi yang ada di masyarakat. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan eksternal cukup banyak. Di antaranya ialah: pertama, politik. Politik meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, organisasi-organisasi politik atau kepartaian. Yang kedua, hukum. Hukum meliputi semua ketentuan yang berlaku yang harus ditaati oleh setiap orang, baik secara individu maupun secara kelompok. Mulai dari ketentuan hukum yang tertinggi sampai dengan ketentuan hukum yang terendah. Yang ketiga, teknologi. Teknologi ialah segenap hasil kemajuan dan teknik perkembangan industri peralatan modern. Ada pula yang memberikan definisi bahwa teknologi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang terhadap suatu objek dengan mempergunakan alat-alat yang bekerja secara mekanis, elektris, maupun secara elektronis untuk mengadakan perubahan tertentu terhadap objek tersebut. Yang keempat, sumber alam. Sumber alam meliputi segenap potensi sumber alam
baik di darat, laut, maupun udara, berupa tanah, air, energi, flora, fauna, dan lain-lain, termasuk pula geografi dan iklim. Dan yang terakhir, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok atau ilmu tentang masyarakat. Sosiologi sebagai salah satu faktor lingkungan eksternal meliputi struktur sosial, struktur golongan, lembaga-lembaga sosial, atau bagaimana sifat dan pengembangan lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya ada level perubahan organisasi. Level perubahan organisasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perubahan makroevolusioner. Perubahan makroevolusioner merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi. Tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi lain seringkali mempengaruhi suatu organisasi sehingga terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan mikroevolusioner. Perubahan mikroevolusioner merupakan perubahan politis. Perubahan politis merupakan perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya ada tahapan perubahan organisasi menurut model Lewin. Model Lewin menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, unfreezing atau pencairan kebekuan lama. Dengan langkah mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan. Dengan strategi memanfaatkan ketidakpuasan dengan sistem yang berlaku sekarang, membangun hubungan yang efektif dengan orang yang terlibat dalam perubahan, dan meminimalisir adanya resistensi. Yang kedua, change of movement, yaitu gerakan menuju perubahan. Dengan langkah mempengaruhi gerak perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Tahapan implementasi perubahan, orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Dengan strategi mulai melakukan perubahan, menerapkan gaya manajemen yang baru, dan memberikan pelatihan pola-pola yang baru. Dan yang terakhir, ada refreezing atau pembekuan kembali equilibrium baru. Dengan langkah terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil, tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicoba selama periode menjadi bagian dari orang tersebut. Dengan strategi menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota yang sesuai dengan budaya organisasi yang baru, dan bekerja sesuai sistem manajemen yang baru. Selanjutnya ada strategi perubahan organisasi. Strategi perubahan organisasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fourth portion strategy. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward and punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat, namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Yang kedua, ada rational persuasion strategy. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Dan yang terakhir ada share power strategy. Strategi yang melibatkan partisipasi cara berpikir dan berperilaku yang menciptakan, mengembangkan, dan menetapkan nilai dan sikap di dalam perusahaan.
yang pada akhirnya dapat meningkatkan, menerima, dan mendukung gagasan dan perubahan yang melibatkan peningkatan fungsi dan efisiensi perusahaan. Meskipun perubahan semacam itu bisa berarti ketidakpastian dengan perilaku konvensional dan tradisional. Inovasi budaya bisa dikatakan kekuatan untuk mengarahkan tingkah laku karyawan. Karyawan termotivasi bekerja dalam organisasi karena kepribadian sikap dan keyakinan mereka sesuai dengan budaya yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya, jenis sikap inovasi budaya. Yang pertama, kemampuan manajer untuk mengambil risiko. Yang kedua, mendorong kreativitas. Yang ketiga, partisipasi semua karyawan dalam membangun budaya berorientasi inovasi. Yang keempat, tanggung jawab antara manajer dan karyawan atas tindakan mereka yang memungkinkan karyawan mengembangkan minat mereka dan menggunakan bakat unik mereka. Yang kelima, mengembangkan misi perusahaan yang akan diidentifikasi oleh karyawan. Dan yang keenam, memberikan keyakinan kepada karyawan bahwa pekerjaan mereka bermakna dan memiliki dampak positif pada pencapaian tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam pengucapan dan materi yang kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.